Selamat sore Bapak Ibu, dan sudah banyak yang request WA untuk review saham, dan chatnya sudah saya buka ya. Kalau ada pertanyaan atau request, silakan Bapak Ibu klik di kolom chat ya, pertanyaan. Dan sebelumnya saya sapa dulu, ini ada 2 orang ya partisipan. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Salam kenal, nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, langsung aja ya, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke share screen. Baik, kita mulai dari pembahasan fundamental, yaitu berita-berita atau data-data penting minggu ini. Dan sesuai tema judul kali ini ya, saya membawa tema USD melemah. USD ini indeks dolar ya, indeks dolar atau mata uang US melemah. Potensinya biasanya saham akan bullish atau rally. Nah, nanti kita akan bahas secara fundamental dan teknikal kenapa USD melemah dan saham-saham akan rally secara fundamental dan teknikal. Nanti kita akan tampilkan ke Bapak Ibu. Baik, dan juga saya ingin menyampaikan bahwa data penting yang selama ini jadi apa ya, hambatan untuk kenaikan saham, yaitu kenaikan suku bunga yang selalu kita tunggu-tunggu. FOMC atau pertemuan The Fed terakhir kemarin sudah mempertahankan suku bunganya tetap di kisaran 5,25% sampai 5,5%. Dan nanti tanggal 14 Desember, nah sekarang langsung saya buka economic calendar, sosnya investing.com, economic calendar, untuk The Fed atau pertemuan yang akan datang. Nah, di sini saya sudah buka, itu nanti tanggal 14 Desember, jadi 4 minggu lagi, 6 hari ya. Nah, di sini. Oke, jadi tanggal 14 Desember nanti kita dihadapin data penting, yaitu pengumuman suku bunga Amerika. Dan di pertemuan terakhir ini, jadi ini pertemuan FOMC terakhir di tahun 2023, pertanyaannya apakah The Fed akan menggunakan senjata terakhirnya, yaitu menaikkan suku bunganya di pertemuan terakhir The Fed tanggal 14 Desember ini. Ya, nanti kita akan bahas. Terus di pertemuan terakhir ini biasanya The Fed nanti akan mengeluarkan yang namanya SEP atau Summary Project atau Economy Projection. Nah, ini penting sekali untuk dijadikan acuan ya tentang ekonomi Amerika ke depannya. Nah, kita tunggu nanti ini ya untuk pertemuan di tanggal 14 Desember. Baik, kita akan bahas data penting minggu ini. Nah, jadi kita buka economic calendar, data penting. Sekarang sudah hari Kamis ya. Nah, nanti ada data penting, yaitu inisial jobless claim atau ukuran tingkat pengangguran Amerika ya. Nah, ini forecast sama lasnya hampir sama ya. Harapannya ukuran tingkat penganggurannya ini naik ya, jelek. Nah, kalau jelek berarti suku bunga tidak akan dinaikkan, saham akan naik ya. Terus dini hari, tepatnya jam 3 WITA ya, jam 2 WIB, ada Fed Powell speak ya, ada kepala The Fed Powell pidato. Ini juga penting ya. Apakah Powell nanti akan berpidato
hubungan kaitannya sama inflasi dan suku bunga kita nggak tahu ya ini. Nah, sedangkan besok sudah hari Jumat tidak ada data penting. Nah, jadi data pentingnya cuma nanti malam ya sama dini hari. Dan data penting bulan ini yang ditunggu ya, yang kaitannya sama dengan inflasi dan suku bunga, yaitu minggu depan, next week, tepatnya tanggal 14, yaitu core CPI dan CPI. Inilah ya data penting untuk bulan ini. Inflasi Amerika berada di 3,7%. Ya, ini penting. Kalau nanti forecast ya dan dirilis aktualnya turun 3,5 lah atau di bawah kelas, kemungkinan besar the Fed tidak akan menaikkan suku bunganya. Jadi sudah masuk ke terminal rate atau suku bunganya sudah tertahan di kisaran 5,5%. Ya, kita tunggu data satu kali lagi ini yaitu CPI ya dan kurs CPI ya. Oke. Nah, berdasarkan survei, nah, di sini dari investing, kalau Bapak Ibu caranya tinggal masuk ke tools, langsung klik Fed Rate Monitor Tool, tampilannya seperti ini. Survei sementara untuk pertemuan tanggal 14 ini 90,4% ya, surveinya dipertahankan atau tidak menaikkan suku bunganya. Yaitu tetap di kisaran 5,25, 5,5. Dan sisanya 9,6% menaikkan. Jadi surveinya ini sementara itu 90,4% ya dipertahankan. Ini diambil dari CME Group, sama kalau saya masuk ke websitenya langsung untuk pertemuan 13-14 September, nah 90,5% sama ya. Oke. Bahkan ya untuk pertemuan selanjutnya yaitu 31 Januari 2024, kalau kita klik surveinya 81,2% tetap tidak menaikkan ya. Nah, oke. Jadi kalau ditanya Pak, apakah The Fed di pertemuan terakhir tanggal 14 Desember nanti menaikkan suku bunganya atau tidak? Ya. Karena ini penting sekali. Kalau atau jika suku bunga The Fed nanti dinaikkan, maka saham akan terkoreksi lagi. Ya. Dolar akan menguat, saham akan terkoreksi lagi. Ya. Sebaliknya, kalau The Fed tidak menaikkan suku bunga, ya, tetap mempertahankan 5,5 ya, dan ditunjang dengan SEP Summary Economic Projection-nya, ternyata di sana nanti ada proyeksi untuk tahun depan pemangkasan suku bunga yang besar, nah, saham akan lanjut rally, akan lanjut naik. Kita tunggu ya pertemuan The Fed di tanggal 14 ya. Nah, berdasarkan survei sementara tidak menaikkan. Tadi saya sudah menunjukkan ya. Jadi surveinya 90% tidak menaikkan. Semoga ya. Dasarnya apa? Kok CME Group ya, saya pun ya memperkirakan, memprediksi suku bunga tidak dinaikkan ya. Pertama ya, dasarnya yaitu kita kemarin dihadapin dengan data non-farm payroll. Nah, ini ya. Non-farm payroll kemarin dirilis turun ya dari 297.000, forecast-nya 180, aktualnya 150. Jadi turun jelek ya. Kalau perekonomiannya turun jelek, suku bunga tidak akan dinaikkan. Ya, ini yang mendukung data payroll yang turun ini, mendukung suku bunga tidak dinaikkan.
ya. Oke. Yang kedua ya, yaitu data unemployment rate. Nah, di sini naik. Oke, dari 3,8%, forecast-nya 3,8, aktualnya 3,9. Sesuai sama SEP-nya. Unemployment rate-nya ya The Fed 3,8. Bahkan dirilis 3,9 di atasnya. Udah di atas target ya. Jadi tidak perlu dinaikkan suku bunganya. Oke. Nah, core PCE-nya 3,7 dan ini sudah tercapai sebenarnya di pertemuan yang lalu. Core PCE-nya 3,7 ya. Ini. Nah, nanti core PCE-nya tanggal ini ya 3,7. Ya, udah sesuai sama SEP The Fed. Ya, itu alasan kenapa survei suku bunga di pertemuan terakhir untuk saat ini 90% tidak menaikkan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, ada yang tanya, Pak, suku bunga nanti dinaikkan atau enggak? Berdasarkan data yang ada saat ini, tidak dinaikkan atau tetap dipertahankan. Ya, nah, tinggal menunggu data core PCE atau inflasi di tanggal 14 November minggu depan. Itu aja kuncinya. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kalau CPI inflasinya ini ternyata turun, ya, core PCE-nya turun, nah, bisa dipastikan ya, atau peluang sangat besar sekali suku bunga tidak akan dinaikkan. Ya, tunggu aja ya CPI-nya di sini. Oke. Nah, saya sudah cek CPI-nya di sini kemarin rilisnya 3,7. Nah, kalau dilihat dari TE forecast ini karena diambil dari source-nya trading ekonomi, forecast-nya ini turun 3,5. Semoga aja ya. Kalau di investing masih belum keluar ya, biasanya keluarnya minggu depan hari Senin. Semoga forecast-nya turun 3,5 dan aktualnya juga turun. Ya, ini memberikan dukungan potensi besar suku bunga tidak dinaikkan kalau turun. Ya, nah, kaitannya dampaknya terhadap saham akan lanjut rally. Oke, itu data penting yang saya sampaikan di sore kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar data penting, silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada Q&A, ada request Meta ya, nanti kita bahas Pak. Tadi ada request Nike, Apple, Boeing ya, nah, Disney ya. Oke, untuk data penting cukup, tidak ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung aja ke analisa teknikal. Kita masuk ke trading view. Kita mulai dari grafik DXY, ini adalah indeks dolar atau indeks dolar US atau mata uang US. Kenapa saya perlu tunjukkan? Karena kemarin ada yang request rupiah ya, IDR. Oke, jadi di sini sudah menunjukkan konsolidasi ya, yang awalnya suku bunga Amerika dinaikkan secara agresif, indeks dolar mata uang US dollar ini menguat ya, terus menguat ya, sampai level 107 ya. Sudah itu koreksi dan flat. Oke, flat. Baru hari Jumat kemarin dia mengalami penurunan yang cukup besar karena rilis non-farm payroll yang dirilis turun. Ya, ini. Inilah yang saya bilang dolar USD mengalami pelemahan. Ya, secara teknikal ya, harusnya ini dilanjut koreksi ya. Oke, dilanjut melemah. Kita tunggu aja ya. Nah, target saya 38,2%, 104 ya. Ada pelemahan sekali lagi. Ya, oke, itu indeks dolar. Jadi dolar trennya ya konsolidasi tapi koreksi, tren besarnya naik ya karena masih belum
terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, ini fasenya konsolidasi ya, terkoreksi sedikit. Ya, harusnya dilanjut. Ya. Terus IDL. Nah, ini melanjutkan pertanyaan yang minggu lalu karena ada yang minggu lalu kita sudah bahas kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kita ya pembahasan rupiah. Nah, ini gambarnya masih ada ya akan menguat ya karena pelemahan indeks dolar Amerika. Benar ya, melemah dari minggu lalu itu masih levelnya hampir 16.000 ya, 15.950-an. Terkoreksi hari Jumat kemarin terendah sempat 15.500 ya. Nah, secara teknikal ini harusnya ter menguat lagi ya, terkoreksi lagi. Target saya di sini ya 38,2%, 15.450 ya, atau MA 200 ya, kisaran 50% sampai 38 ini. Ini MA 200-nya di 15.300. Inilah targetnya. Ya, dia akan lanjut ke sini. Nah, ini untuk rupiah karena ada yang tanya rupiah, saya bawakan ya. Jadi kalau tanya rupiah, nah, saya masih lihat akan menguat ya karena dampak dari indeks dolar Amerika yang melemah. Baik, kita lanjut ke saham. Kita mulai dari S&P 500. Nah, ini gabungan dari beberapa saham atau perusahaan baik Dow Jones dan Nasdaq. Trennya masih naik S&P 500 ya. Kita lihat di sini ya. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal wave 5 ya, gelombang 5. Nah, tren naik ya. Ini grafik daily S&P 500 udah di break ya. Jadi kalau narik ini udah di breakout garis tren resistennya dari swing terluar sentuh swing terluar kayak gini ya. Nah, terus di adjustment dari swing terakhir ke high terakhir. Jadi seperti ini. Jadi udah di break ya. Ini koreksinya A B C D E, A B C D E sudah selesai 5 gelombang ya. Sekarang fase koreksinya sudah lengkap 5 gelombang, 61 tertahan 61 golden ratio S&P 500 terus melanjutkan bullish atau rally-nya udah break ini. Nah, resistennya di sini dulu wave terakhir ini, tren ini. Kalau break dia akan lanjut terus. Jadi nanti seperti ini mungkin akan ada koreksi sedikit terus kayak gini ya. Nah, sorry. Seperti ini ya. Oke, ini S&P 500 ya, trennya naik. Terus untuk ini apa ini? Dow Jones ya. Dow Jones hampir sama dengan S&P 500 ya. Nah, kemarin kita sudah dibahas ya, kenapa naik di sini ada potensi atau pola bullish divergent ya, volume naik, harga turun, tidak didukung dengan volume turun. Ini naik, ada potensi naik ya. Oke. Nah, hampir sama ya. Ini gelombangnya dari sini ya. 1, 2, ya, 3 untuk melanjutkan wave keempat. Ya. Koreksinya ini kurang lebih golden ratio juga kalau wave keempat. Ya, kritikal ya sampai 78. Ya, ini. Nah, sekarang Dow Jones dia akan berpotensi naik ya, sini koreksi mungkin di sini ya polanya. Oke, jadi indeks saham-saham Amerika sesuai beberapa bulan yang lalu ya, bulan lalu saya pernah bawa tema Key for Rally saham kuartal keempat
biasanya rally untuk saham. Jadi sudah mulai diawalin dari minggu lalu pas payroll dirilis turun dan suku bunga The Fed dipertahankan. Nah, nanti kalau inflasi minggu depan turun, dia akan lanjut. Ya, plus tanggal 14 nanti suku bunga tidak dinaikkan, dia akan lanjut naik. Ya, nah, semoga aja. Ya. Terus untuk Nasdaq, Nasdaq sama ya. Nah, sudah break juga ya untuk melanjutkan ya. Nah, di sini sama wave 1, 2, 3, sekarang melanjutkan wave kelima. Nah, di sini juga sudah korektifnya, fase koreksinya udah lompat ya. A, B, C, D ya. Nah, terkoreksi hampir 50% ya, tertahan di MA 200 terus naik. Nah, kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Oke. Ini untuk Nasdaq ya. Oke. Cukup ya untuk indeks. Kita langsung ke sahamnya dulu. Kita mulai dari Apple sesuai abjad aja ya, biar saya nggak bingung, dari A dulu. Baik, Apple saya mulai dari grafik weekly dulu untuk lihat trennya. Trennya tidak berubah, tetap naik ya. Nah, wave-nya ya. Oke, saya turunkan ke daily biar jelas. Sudah breakout pola resisten ini udah ditembus, jadi Apple trennya naik ya. Ini udah fase koreksi sama ya. Fase koreksinya ini ABCDE udah lengkap ya dari sini. A, B, C, D, E ya. Tertahan ini ya, golden ratio 61 ya. Mendekatin ya 61. Saya nariknya dari sini ya, karena ini wave kedua. Dari sini ya, lo terakhir wave 1, 2, 3, ini wave 4. Sekarang melanjutkan wave kelima. Oke. Apple wave kelima bisa targetnya sejajar dengan high-nya, berarti ada potensi pola double top ya. Ini target pertama ya. Lebih juga bisa ya. Kalau lebih cara mengukurnya kita tarik retrace dari wave 1 ke wave 3 ke wave di sini 61. Ya, ini target selanjutnya ya. Nah, oke. Atau cara nariknya retracement dari wave keempat, tarik dari high-nya ke bawah 100 targetnya. Sama di sini atau 61. Ya, kisaran di sini. Ini adalah target-target nanti ya, double top atau kisaran 61 ini. Oke, saya hapus. Nah, jadi yang tanya Apple, Pak, Apple lanjut naik, saya lihat akan lanjut naik. Dan kemarin sudah kita bahas, ya, ini area beli yang kita incar di sini ya, kurang dikit. Nah, mungkin sudah ada yang beli ya. Disinilah bullish divergence ya. Setiap minggu kita bahas Apple, harganya semakin turun, membentuk lower low, lower low, lower low lebih rendah, tapi volumenya semakin naik ini. Ya, harusnya kalau convergent harga semakin turun, volume juga semakin turun, tapi volumenya semakin naik. Ya, ini namanya bullish divergent ya. Oke, suatu itu akan naik. Ya. Nah, oke, resisten pertama ya ini di sini ya, ini. Nah, nanti malam ini tertahan di resisten apakah mampu jebol atau enggak. Ya, kalau mampu jebol, nah polanya nanti akan seperti ini, akan ada koreksi. Ya, nanti koreksinya bisa 38% ya atau 50 atau 61 lanjut naik ya. Nah, kayak gini. Oke. Silakan yang mau tanya Apple, yang tadi request Apple. Jadi
Saya tidak merekomendasikan sudah beli ya, belinya di area di sini yang saya tandain kuning. Ini pembelian pertama, kalau turun ini pembelian kedua. Ya, dasarnya ya ini saya ukur dari sini. Saya biasanya ambil golden ratio 61 ya. Nah, terus 78 ini. Nah, ya. Saran area beli dari saya, dari kami, biasanya ketika ada saham koreksi 50%, golden ratio 61,8 atau critical, level critical itu 78,6. Tiga area inilah ya averaging untuk buy. Makanya kita punya konsep untuk saham DCA 123 dollar cost averaging ya. Dollar cost averaging itu pembelian 3 tahap ya, pembelian berkala 3 kali. Ketika koreksi 50% beli ya, naik lepas, koreksi lagi 61 beli, naik lepas, koreksi misalkan terakhir 78 ya, itu. Kalau sudah naik kayak gini ya jangan dikejar ya. Nah, tunggu aja nanti ya. Kalau terjadi koreksi lagi, nanti beda lagi ya nariknya ya. Kalau kita tunggu ini trennya masih naik, belum ada koreksi. Misalkan terjadi koreksi, misalkan tertahan di sini, terus terjadi koreksi, ya kita nanti akan ukur koreksinya. Ya, kemungkinan 50% beli atau 61 beli. Ya. Oke. Cukup ya untuk Apple. Jadi kalau ditanya Apple trennya naik. Ya. Terus saya akan cross check juga earning Apple. Nah, ini penting sekali buat trigger kenaikan saham Apple-nya. Earning Apple ini selanjutnya akan dirilis tanggal 25 Januari. Ini ya. Nah, kita langsung aja coba saya tunjukkan. Ini IPS-nya itu naik signifikan dari 1,39 ya yang sebelumnya, forecast-nya ke 2,1. Pendapatannya juga forecast-nya naik signifikan dari 89,34 ke 118. Naiknya lumayan ya. Nah, berdasarkan laporan earning ya, di pertemuan bagus mungkin sampai Januari saham Apple akan naik. Kenapa? Karena forecast selanjutnya dia earningnya turun. Ya, earningnya turun. Ya, 2 kali forecastnya turun. Ini berdasarkan uh, laporan earning ya. Oke. Jadi di pertemuan selanjutnya earning ya, ini bagus sekali untuk saham Apple. Jadi kemungkinan dia akan lanjut naik sampai rilis 25 Januari nanti. Ya. Oke, tapi naiknya ya nggak langsung tiba-tiba gini ya Bapak Ibu, selalu bergelombang. Koreksi, nanti naik, koreksi, naik. Oke. Cukup ya untuk saham Apple. Kalau ada koreksi ya mungkin ke 172 ya, karena MA 200-nya di 172, Bapak boleh entry beli ya. Oke. Tapi kalau lanjut naik belum ada koreksi, ya nggak usah dikejar. Oke. Cukup ya untuk saham Apple. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Amazon, karena Amazon sering kali kita keluarkan sinyal dulu ya. Nah, Amazon sama Bapak Ibu ya, wave kelima sudah naik, wave keempatnya dia akan lanjut naik, targetnya di sini. Ya. Oke. Nah, saya Amazon tidak terlalu banyak ya karena jarang request Amazon. Nah, area belinya pas ya. Area beli kalau saya ukur selalu 50, 61 kita ukur, tertahan di 38 mendekati 50 ini. Ya, terus naik ya. Nah, jadi saham kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Amazon, Boeing, Google ya, ketika ada koreksi ya, 50%, 61, 78, silakan lakukan pembelian. Asal trennya naik ya Bapak Ibu ya. Trennya naik. Amazon tren masih naik ya, pembentukan wave kelima. Wave kelima bisa sejajar wave ketiga, berarti polanya double top potensinya ya, double top seperti ini nanti. Ini double top Bapak Ibu.
ya, terus koreksi, atau bisa lebih. Nah, karena ini sudah wave kelima, hati-hati jangan dikejar, kecuali wave ketiga ya, wave terpanjang. Wave kelima ini, ya. Oke, Amazon saya tidak mau rekomendasi dulu karena sudah wave kelima dan mendekati resisten ini. Ya. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Alibaba. Ada yang tanya Alibaba request ya. Ini kita bahas sekarang Alibaba. Kita mulai dari time frame weekly ya. Nah, jadi konsolidasi lama sekali ya di bawah ya, tidak berubah, supportnya tetap ya. Nah, di sini di 77 saya ganti ke time frame daily. Nah, di daily ini sudah breakout trendline resisten ya, pola chart patternnya sudah mampu ditembus, artinya ada potensi akan lanjut naik ya. Oke, target ya harusnya ke start penurunan kakinya lah di sini, tapi di sini ada resisten ya, mungkin polanya. Nah, ini kan sudah breakout ya, tembus ya, mungkin koreksi, ini koreksi kayak gini nanti ya. Oke. Sama ya, di sini kemarin juga saya nunjukin ya, harga dari sini nih turun ya. Oke, turun, tapi volumenya di sini flat datar ya. Oke. Nah, yang punya saham Alibaba sabar dulu, memang konsolidasi di bawah lama sekali ya. Nah, triggernya kapan Pak untuk mau terjadi fluktuasi yang besar, naik banyak ataupun ketika menjelang rilis earningnya ini mundur kemarin, jadwalnya tanggal berapa ya, 6 atau 3, terus mundur lagi, kita cek ya, ini tanggal 16 November nanti ya, 16 ya. Forecast-nya naik sedikit ya, ini tipis, pendapatannya sama, naik sedikit. Yang akan datang yang naik signifikan. Ya, jadi rilis, karena ini laporan earning dirilis 3 bulan sekali. Ya, nah, kalau berdasarkan laporan earning, 2 kali yang akan datang yang sangat bagus forecast-nya. Ya, mungkin sampai rilis minggu depan kan tanggal 16 ya. Nah, dia naik nggak banyak dulu, mungkin tertahan di sini. Ya, nanti setelah itu dia akan melanjutkan naik. Kenapa? Karena forecast-nya yang akan datang naik tipis, bahkan yang akan datang lagi yang naiknya signifikan banyak. Ya. Nah, ini terjadi nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kalau pertemuan selanjutnya 16 Februari, berarti Februari nanti. Ya, Februari berarti. Oke. Ya. Oke, Alibaba cukup ya. Kalau hari ini saya lihat karena tidak terlalu banyak data penting, kalau berdasarkan teknikal dia akan koreksi sedikit atau flat ini ya swingnya. Nah, ya, udah di atas MA 200 ya, MA ini MA 30 ya. Saya lihat dia akan lanjut naik nanti ya. Nah, dia akan koreksi sedikit, dia akan lanjut naik, targetnya sini. Ya. Oke. Cukup ya untuk Alibaba ya. Jadi saya sendiri Alibaba sudah agak sedikit tenang. Kenapa? Karena sudah keluar dari breakout trendline resisten ya. Jadi resisten selanjutnya ini ya. Jadi inilah target terdekatnya 1-2 hari. Ya, ini. Ya. Oke. Jadi kalau kita berdasarkan swingnya dari sini swing high ya, swing low. Nah, ini. Oke, udah di breakout. Harusnya ini target resistennya. Ya. Oke, pas sama sudah 5 gelombang ya, A, B, C, D, E ya.
Semoga dia terus lanjut naik ya. Mungkin koreksi nggak banyak di sini, ya, akan terkoreksi lagi nanti waktu breakout. Jadi kalau ditanya Pak, target terdekatnya jangka pendek saya ke 100 atau 102 ya, karena di sini ada resisten ya. Ini kan resisten Bapak Ibu. Nah ya, dua tertinggi inilah target jangka pendek dulu ya di sini. Kecuali ini mampu jebol, baru ke target jangka menengahnya 120-an ya. Ini. Oke, cukup untuk Alibaba. Kita lanjut ke saham berikutnya. Kalau Bapak ini ada pertanyaan, silakan di Q&A. Sore Pak, untuk pergambangan sampai pol, tolong direview. Oke ya, sampai pol nanti kita akan bahas. Oke, sekarang ke Boeing ya. Karena ada request Boeing juga. Oke, Boeing. Kita cek grafik weekly-nya Boeing dulu. Oke, Boeing minggu kemarin naiknya cukup lumayan ya, hijau ya. Nah, tapi masuk ke area beli kita yang tanda kuning ya. Nah, ini targetnya di atas. Oke, nah, saya ukur ini sudah 5 wave ya. 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai. Berarti cara ngukurnya dari wave 1 ya. Nah, tarik ke atas. 50%, tanda kuning ini 50 sampai 61 ya. Ini saya hapus. Nah, tapi tertahan di 50%, ini saya hapus dulu. Ya, terus naik ya. Nah, inilah yang saya bilang ketika terjadi koreksi 50, 61, 78 ini area the best ya untuk beli ya. Nah, kemarin Pak turun kapan waktunya beli sabar dulu sampai 50% atau 61 atau 78. Jadi tertahan di 50% ya. Di sini terus naik ya. Nah, sekarang saya turunkan ke daily ya. Oke, ya. Sekarang saya ukur ini sudah 7. Saya ukur dari tertingginya ke terendahnya. Jadi rebound naiknya ini sampai berapa? 23% sudah terlewatin, berarti targetnya 38,2%. Inilah targetnya. Pas di MA 200, 201 ya, kurang lebih. Di sini target jangka pendek. Mungkin beberapa hari ke depan dia akan lanjut naik ke 201 dulu. Ya. Nah, di sini mungkin akan ada, karena resisten ya, akan ada koreksi lagi ya, nanti tembus targetnya ke 50%. Jadi 50%-nya ini. Yes, ini saya hapus dulu. Nah, ini. Oke. Oke, ini untuk roadmap ya, saham Boeing ya, ini Boeing. Terus saya cross check earningnya. Nah, earning penting sekali ya, biar minimal lah Bapak tahu jadwal earningnya untuk siap-siap take profit atau ambil posisi ya. Earning untuk Boeing ini masih 31 Januari, tapi bagus sekali ya forecast-nya ya. Nah, kita cross check langsung ini Bapak Ibu, 31 Januari. IPS-nya dari -3,18 ke -0. Nah, jadi naik, tapi masih minus ya kalau Boeing. Tapi ke depannya ini jadi plus ya, naik. Nah, jadi tahun depan entah sampai kuartal 3 ini IPS-nya bagus ya. Terus pendapatannya naik. Dari terakhir 18,1 billion, forecast-nya ke 21. Lumayan ya. Nah, ini jadi Boeing berdasarkan laporan earning yang akan datang dan selanjutnya ini forecast ya, forecast ini perkiraan itu bagus ya. Oke.
Nah, udah terlihat di sini ya, yang awalnya minus 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 sudah mulai plus ya. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan earning yang akan datang bagus, mungkin dia akan terus rebound naik ya. Nah, oke. Karena target saya ini 278 tertingginya di sini ya. Jadi pasca Covid kemarin drop ya dari sini, tertingginya 445 ya, drop kayak gini ya. Nah, terus dia naik, koreksi, naik ya. Dia drop ya. Sekarang koreksi mulai naik, dia drop ya. Nah, mungkin dia nanti naik, turun, akan naik targetnya di sini ya. Oke. Jadi Boeing bagus ya. Kalau lihat pesaingnya hanya Airbus di dunia ini. Ya, jadi ini pabrik pesawat, transportasi, ya kargo, saingannya cuma Airbus. Oke, yang Boeing, request Boeing mungkin mau ditanyakan, silakan. Jadi saya lihat nanti akan naik Boeing, ya, akan naik, ya. Pre-market belum ya, karena sekarang sudah masuk musim dingin winter time, jadi mundur 1 jam. Biasanya kalau open market saham itu jam 21.30 ya, WITA, kalau WIB 20 mundur 1 jam ya. Jadi jam setengah 11 malam baru open kalau WITA, kalau WIB setengah 10 ya. Pre-marketnya juga mundur, biasanya jam 4 udah mulai, ini jam 5. Oke, pre-market Boeing ini naik ya. Naik ya. Kemungkinan nanti akan lanjut naik. Targetnya saya lihat ke 201 ini, MA 200 dulu yang tadi saya tandain ini. Ya. Oke. Cukup untuk Boeing, saya lanjut, ini ada GME lagi. Ke Disney. Oh, ya. Selamat buat Disney yang sudah beli dari 1, 2, 3 minggu yang lalu. Nah, kita sudah teriak-teriak untuk peluang buy Disney, yang udah beli boleh averaging ya. Ini oke. Minggu lalu Disney hijau ya, tapi tidak mampu break resisten. Ya, di sini juga saya sudah bahas, harga semakin turun Disney ya, ini turun tapi tidak didukung volume yang turun, malah naik, bullish divergent ya. Nah, saya turunkan ke time frame daily sama ya. Nah, ini ya, kemarin tertahan di support, nggak mau pecah naik, sekarang tertahan di resisten juga ini. Wah ya, tertahan di support, tertahan di resisten. Kalau ini mampu di breakout, targetnya minimal 161 dari sini terdekatnya. Pas di MA 200 yaitu 91. Ini target terdekatnya saya. Ya. Nah, kalau breakout, dan kabar baiknya Disney karena tadi pagi sudah rilis laporan earning dan saya sudah share juga ya. Nah, Disney, saya di sini ya langsung ya. Nah, dirilis bagus ya Disney. Pre-marketnya terakhir naik ya, kita cek ke 78, pre-market naik ke 88. Nah, jadi nanti malam Disney ini akan lompat open gap up, naik langsung ke 88. Terus akan dilanjut mungkin resistennya ke 91, 92 di sini. Ya, tertingginya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dulu. Ya. Ada beberapa yang sudah buy di 83, 81, 82, 84 ya, kisaran sana. Pak, nanti dilepas atau enggak? Pertanyaan yang banyak masuk mulai tadi pagi. Ya. Nah, pertama, kalau Bapak Ibu cuma beli 10 lembar, cuma punya satu posisi Disney, ya, saran saya jangan lepas. Ya. Oke. Targetnya minimal saya lihat nanti ke 110 sampai 117 ya. Nah, oke.
Dasarnya apa? Pertama, secara teknikal sudah mulai pembalikan ya dari downtrend ke uptrend naik. Yang kedua, fundamentalnya, laporan earningnya tadi sudah kita bahas ya. Ini kita tunjukin untuk laporan earningnya yang akan datang ini bagus ya. Ini ya, yang akan datang itu earningnya nanti di tanggal berapa ya? Earning selanjutnya itu 6 Februari ya, 6 Februari ini naik ya dari 0,71 IPS-nya ke 1,15, cukup signifikan naiknya. Pendapatannya sama, revenue-nya ya. Dari 21,37 naik ke 24. Jadi mendukung ya. Sudah mulai positif ya laporan earningnya, plus juga suku bunga The Fed sudah tidak dinaikkan, semoga aja. Jadi faktor pendukungnya itu banyak ya. Oke, yang punya satu posisi, nah, saran saya di hold, ditahan dulu. Minimal lah ya ke 100 sampai 115 nanti. Oke, ke target tertingginya yang ini ya. Nah, ini 104. Oke. Yang kedua, kalau punya dua posisi, karena ada yang beli 10 lembar, averaging 30 lembar, ya, beli bertahap 2 kali. Nah, saran saya lepas 10 lembar aja. Take profit nanti di 91. Ya, silakan lepas ya. Nah, jangan dilepas semuanya, sebagian ya. Sebagian ya, 10 lembar aja. Ya, kenapa? Antisipasi kan masih mau menjelang data penting minggu depan inflasi. Ya. Nah, kalau ada koreksi ya, karena ini resisten, fungsinya berubah jadi support nanti di 86 nanti beli lagi. Oke. Nah, berharap naik. Oke. Jadi itu sarannya, tapi kembali lagi ke Bapak Ibu. Wah, Pak, saya tahan aja sampai ke target 100 aja, Pak. Toh fundamentalnya mendukung, suku bunga Amerika sudah tinggal 1 kali pertemuan lagi. Kalaupun dinaikkan hanya 1 kali aja, kalau tidak dinaikkan naik. Ya, oke. Jadi selamat buat yang beli saham Disney karena pre-marketnya sudah 88. Pre-market ini ya sementara bisa berubah-ubah ya. Nanti bisa turun, bisa naik nanti opennya. Tapi minimal sudah eh, positif ya. Kalau udah pre-market 88 turun paling 86, 87 bahkan bisa naik lagi. Nah, oke, itu kabar baik dari saham Disney ya. Silakan untuk saham Disney yang mau tanya. Dan di sini juga sudah jelas sekali, saya sudah kirim juga grafiknya dan sudah dibahas setiap minggu ada pola bullish divergent ya. Ini volumenya semakin naik, tapi harganya semakin turun nih ya. Kalau kita garis dari sini, ini turun terus ini ya. Tapi volumenya naik. Nah, ini namanya bullish divergent ya. Sewaktu-waktu dia akan mengalami kenaikan. Ya, kalau konvergen turun terus, volumenya juga turun. Harga turun, volume turun. Ya. Oke, cukup untuk Disney. Yang mau tanya Disney, selamat ya Bapak Ibu yang sudah beli Disney. Jadi sabar, yang beli hanya 1 kali, di hold aja dulu. Ya. Nah, tapi yang udah beli 3 kali atau agak banyak, nanti take profit aja lah di 91 kurang lebih ya. Baik, kita lanjut ke saham habis Disney. Google dulu ya Bapak Ibu, terus kita jawab ya. Google. Oke, Google sering kita keluarkan sinyal ya, tapi terakhir ini pas ya tertahan di MA. Nah, target saya untuk pembeliannya kurang sedikit tapi tertahan di MA ya 38. Ini sudah wave kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang drop ya. Nah, ini potensinya biasanya ABC kayak gini ya.
sejajar atau lebih rendah baru naik. Oke. Jadi jangan dikejar untuk saham Google dulu ya. Nah, saya ngincarnya minimal 50% ya. Ternyata 38 aja kurang ya. Tertahan di MA 200. Nah, tapi sudahlah ya. Nah, kita tunggu koreksi. Terus earningnya ini saham Google pre-market nanti turun ya. 1 Februari ya. Nah, earningnya naik sedikit, pendapatannya naik. Kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Dia akan koreksi nggak banyak terus lanjut naik minimal double top dulu ya. Nah, double top bisa. Ini bagus ya. Saham Google harus dimiliki. Kita tahu produknya Google ada YouTube. YouTube itu miliknya Google ya. Terus Android. Nah, Bapak Ibu kalau pakai Android, OS-nya itu miliknya Google ya. Terus .com, gmail.com ya. Nah, ini bagus secara produk ya. Nah, jadi kalau ada koreksi minimal ke harga yang kemarin karena terendahnya 121 ya. Nah, ke 121 atau lebih rendah sedikit 120 ya. Nah, lakukan pembelian nanti 50% beli, 61 beli ya. Oke. Itu untuk Google ya. Terus saya lanjut sekarang ke saham Meta. Habis Meta kita bahas saham Nike ya. Karena ada banyak Nike. Oke, terus terakhir PayPal. Saya buka dulu saham PayPal. Baik, Meta. Wah, saya hapus dulu untuk Metanya. Nah, Meta ini benar seperti yang beberapa lalu saya bahas ya. Wave 4 ini sama dengan Boeing, dia akan flat range ya. Nah, buktinya benar ya. Nah, kalau saya turunkan di time frame daily, nah, wave-nya kan mana? Dari sini ya. Nah, ini wave 1, wave 2, wave 3 ya. Ini wave 4, ini wave 5 sudah selesai. Ya. Oke. Nah, ini koreksi ya. Sekarang koreksi. Saya lihat koreksinya harusnya selat ABC ya minimal ya. Ini ya. Ini naik mungkin tertahan di resisten lagi. Bisa ini double top sudah ya. Ini kalau naik bisa potensi triple top. Boleh ya. Jadi hati-hati yang pecinta saham Meta, teorinya kalau sudah dekat resisten jangan beli. Dekat support beli. Itu selalu yang saya informasikan ke Bapak Ibu ya. Kalau harga di tengah tanggung ya jangan ya. Kenapa? Margin profitnya kecil ya. Nah, kemarin pas dekat support Bapak Ibu beli lumayan. Ini kalau naik lagi dekat resisten jangan waktunya jual. Hati-hati ya. Nah, oke. Jadi saham Meta kemungkinan ini lanjut naik tapi sudah dekat resisten ya. Sekarang 319, resistennya 329 ya. Ini sudah bukan saran untuk beli ya karena mendekatin resisten. Yang ada kalau naik lagi saran jual. Nah, oke. Kapan belinya, Pak? Ya sabar, tunggu koreksi lagi, Bapak Ibu ya. Oke. Terus wave 2-nya simpel, wave 4-nya di sini flat ya. Mungkin ini masih belum wave 5 ya. 1 2 3 4 iya ya. Mungkin wave 5-nya nanti di sini ya. Sekali lagi di sini nih. Ya. Lebih tinggi sedikit ini ya. Oke. 1 2 3 4 ya. Nah, jadi jangan beli ya dekat resisten. Ya, ini yang tanya Sameta ya. Terus saya cek earningnya, pre-marketnya turun tipis ya, hampir sama. Earning selanjutnya ini tanggal berapa ini ya? 31 Januari.
Nah, sepertinya bagus ya, naik. Ya, IPS-nya naik, terus yang akan datang turun. Ini sama seperti Apple ya. Pendapatannya sama, naik lumayan bagus terus turun. Artinya ya, secara fundamental mendukung teknik dia akan lanjut naik. Mungkin sampai ke area resisten atau lebih tinggi sekali lagi. Ya. Oke. Jadi mungkin saya lihatnya ke area resisten, area-areanya kan 330 sampai 342 ya. Kemarin tertingginya hanya tertahan di 330 ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi dia akan lanjut naik, targetnya mungkin ke 330 sampai 340. Ya, tapi kalau sudah masuk ke area resisten jangan dikejar beli ya Bapak Ibu ya. Sabar ya. Kalau sekarang Pak nanti ada koreksi, boleh beli, boleh ya. Contoh koreksinya ya, misalkan ini nanti besok koreksi. Ya 50% ke 300 beli boleh ya. 300 atau ke 61 di 295. Nah, di sini boleh beli ya, ya area sini. Ya. Kalau terjadi koreksi ke sini ya. Oke, cukup untuk Meta atau saham Facebook. Saya Baba sudah ya Pak. Maaf telat. Alibaba sudah ya tadi ya. Nanti Bapak lihat recordnya di YouTube kami ya. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke Nike. Nah, karena ada request Nike, naiknya cukup signifikan juga. Nah, ini sisa pembahasan minggu lalu. Kalau break resisten, dia akan lanjut naik. Ternyata mampu break. Ya, saya hapus dulu. Saya ganti time frame weekly. Nah, ini resisten yang tanda kuning ini kan support awalnya. Ya, support di breakout jadi resisten di break jadi support. Nah, artinya kalaupun dia dari sini naik, dia mau koreksi lagi tertahan di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Nah, atau dia akan lanjut naik terus dulu sampai ke resistennya ini 115 ya. Nah, terus dia koreksi, dia naik ke sini. Ya. Oke. Koreksinya sudah 5 ABCDE ya. Nah, terus ini tertahan di 50%, targetnya 61. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Nike beli di berapa. Saran saya boleh dilepas di 61 115 take profit kalau profit ya. Ada koreksi nanti ke 101 102 beli lagi ya. Nah, saya turunkan daily-nya dulu. Ini. Kenapa 61 saya jadikan resisten? Ini saya tandain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting ya. Di sini saya kalau eh, tandain lagi ya. Lower low ini naik ya, lower high ini lower low, lower high turun udah 5. Nah, ini support yang di break jadi resisten. Ini resisten nggak mampu turun. Ternyata break ya. Nah, inilah resisten selanjutnya, Bu. Ya, karena di sini support di break jadi ini resisten selanjutnya. 115 sampai 116. Ya. Ini resisten saran jual. Tapi kalau belum, Pak, saya belum profit belinya di sini atau sayang, boleh. Dia mungkin ada koreksi, entah ke sini paling dalam atau separuh 50%-nya, dia akan lanjut, mungkin bisa mampu break ini. Ini target sejauhnya. Oke. Kita cek aja laporan earningnya, pre-marketnya turun sedikit ya. Earning yang akan datang ini 21 Desember ya, akhir tahun. Nah, kayaknya turun ya. Kita cek ya, IPS-nya naik sedikit ya dari 0,76 ke 0,84 ini naik. Nah, naik terus ya itu IPS-nya. Pendapatannya ini 12,94 naik sedikit ya. Ya. Oke. Jadi
tidak jadi masalah untuk laporan earningnya, meskipun forecast-nya tidak naik signifikan, cuma naik tipis ya, kemungkinan dia akan apa ya, naiknya juga nggak terlalu banyak ya. Pendukungnya hanya suku bunga Amerika nanti. Nah, saran saya di sini lepas ya, ada koreksi beli lagi ya. Nah, nanti malam kemungkinan dia akan terkoreksi sedikit karena kalau lihat dari candle daily-nya kan reject ini ekor. Nah, koreksinya paling nanti 107 atau ke 106 ya. Nah, baru nanti lanjut naik. Nah, oke, yang naiki ya, ini resisten pertama di 115 ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke, cukup saya cek ini ada Q&A lagi banyak. PayPal, oke. 3M Pak, oke. Baik, Nike sekarang ke PayPal. PayPal kok nggak naik-naik Pak? Nah, sebenarnya 2 minggu yang lalu naik hijau ya, sekarang diem. Nah, ya kita bahas. Ya, ini hasil pembahasan minggu lalu. Ya, kalau lihat dari grafiknya, ini kan hijau minggu lalu ya. Terus minggu ini candlenya merah, tapi belum closing. Semoga nanti malam besok naik candlenya hijau lagi. Ya, resistennya yang saya tandain ini. Oke, saya ganti. Jadi 3 hari ini koreksi sempat tertingginya 56,80, terkoreksi 53, sekarang di 55 ya. Nah, kemungkinan nanti akan lanjut naik. Target resistennya sementara di 57, 58. Nah, ini ya, ini support resisten ini nih. Nah, ini yang saya tandain ini. 57 sampai 59. Jadi kemungkinan ya potensinya dari sini kan turun nih, support, naik, ini koreksi, kemungkinan tertahan di sini. Ya, dia akan koreksi, ya, apakah balik ke sini atau hanya berapa persen, nah, tembus, ya, baru ke resisten selanjutnya 65. Kita cek aja triggernya ya, IPS sama pendapatannya atau earningnya. Earningnya ini baru diliris 1 November, berarti 30 Januari, masih agak lama ya Bapak ya. Terus IPS-nya naik ya, yang akan datang koreksi tapi naik lagi. Pendapatannya ini naik, yang akan datang ya, yang akan datang turun dikit terus naik ya. Nah, kalau berdasarkan laporan earningnya ya, yang akan datang forecast-nya bagus ya, yang akan datang. Nah, plus sama fundamental inflasi dan suku bunga Amerika. Kemungkinan dia akan lanjut naik tertahan di sini. Semoga ini mampu di break ya. Nah, jadi target jangka pendeknya mungkin resisten ini ya 65 ya, kurang lebih di sini dulu ya. Atau kalau mampu break ini terjauhnya 76 ya. Sementara ini dulu ya untuk sampai pol ya. Sama weekly-nya kemarin terjadi bullish divergence ya. Nah, oke. Harga turun, volume naik, tapi ini belum direspon ya. Dia akan direspon minggu ini atau minggu depan ketika resisten ini mampu di break. Ya, oke. Jadi harapan saya PayPal akan lanjut naik ketika time frame mingguannya ini closing di atas resisten, closing di atas 59, 60, 61 minggu ini dia akan valid, potensi akan lanjut naik. Kalau minggu ini tidak mampu closing di atas 60 ya akan koreksi lagi ya. Nah, oke. Semoga aja mampu closing Jumat besok berarti ya closingnya di atas 60. Ya, dia akan lanjut naik. Intinya harus keluar dari tren ini ya seperti Disney ya. Nah, ini belum ya. Oke, PayPal ada pertanyaan lagi, saya lanjut karena durasi waktu ya. 3M terakhir ada pertanyaan 3M. Kalau polanya hampir sama dengan PayPal ya, Bapak Ibu ya. Ya, minggu kemarin naik terkoreksi ya.
Nah, oke. Jadi sama ya. Kalau saya dari grafik teknikalnya sama dengan PayPal ya. Saya turunkan ke time frame daily. Sorry. Kemungkinan akan lanjut naik ya. Kalau daily-nya ya Bapak Ibu ya, daily-nya dia akan lanjut naik. Nah, dia udah break resisten ini, retest harusnya lanjut naik. Jadi kalau dari sini single ya, ini ya udah break ya, retest harusnya dia lanjut naik. Minimal tertahan di sini ya. Ini ya MA 200 ya, daily ya. Ya kisaran 100 sampai 103. Oke, akan lanjut naik, tapi naiknya masih terbatas ya, karena belum keluar dari chart pattern ini. Ya. Earningnya untuk saham 3M ini kapan ini? Masih lama 23 Januari karena baru dirilis 24 Oktober. Ya. Kita cek forecast-nya dulu. Earningnya ini turun tipis ya. Oke. Pendapatannya sama juga turun tipis. Ya. Artinya kurang mendukung lah ya. Tapi yang akan datang bagus ya. Agak naikkan ya. Meskipun naiknya nggak terlalu signifikan ya 3M ya ini ya. Nah, kalau berdasarkan laporan earning fundamental dan teknikalnya, dia akan naik tapi naiknya juga nggak akan banyak ya. Saran saya di sini keluar dulu ya di MA 200 di sini ya. Oke ya, ya di sini keluar dulu ya. Ya, 100 lah kurang lebih ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu belinya di mana. Kalau di sini masih belum profit, yang di hold dulu. Ya, kemungkinan dia akan ada koreksi sekali lagi untuk lanjut naik. Kalau udah break ini, dia akan naik. Ya, targetnya ke lower high selanjutnya. Ini dulu, baru terakhir ini. Ya, ini berdasarkan resisten ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup untuk Disney, sorry 3M. Oke, sudah ya. Nah, baik Bapak Ibu, karena semuanya sudah saya bahas, ya, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore.